kasih Halo. Bu. Iya. Jadi gimana hari ini? Bener kali dia ya? Iya betul. Iya, ya. Kemarin kan saya ketemu ibu, Iya, pengen betul. ngobrol sama ibu. Iya, betul betul. Gimana Lydia kabarnya hari ini? Kabar saya sih sebenarnya baik, tapi saya ngerasa lagi kurang baik aja Bu. Kurang baik, oke. Jadi kesini Lydia mau cerita. Iya, mau cerita Sebelumnya sama Lydia ibu. tahu nggak apa itu konseling? Ini kita namanya konseling. Sebelumnya Lydia udah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Belum, oke. Ini pertama Jadi, kali. oke, pertama kali ya. Jadi saya jelasin konseling itu apa ya. Jadi konseling itu sebuah layanan di dalam BK di mana konseling ini membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Jadi di sini ibu cuma menjadi fasilitator dan dimana untuk Lydia menemukan solusi dari permasalahan Lydia sendiri kayak gitu. Jadi mau cerita apa? Saya mau cerita banyak sih Bu, cuma saya takut nanti ibu ceritain ke teman-teman saya atau ke kelas lain. Oke, tenang aja Lydia. Kita di situ menganut asas 3 asas. Jadi Lydia nggak perlu takut. Kita tuh ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan ini yang utama. Konselor tidak akan menyebarkan berita atau informasi yang disampaikan oleh klien. Yang kedua ini ada keterbukaan, di mana Lydia harus cerita secara jujur, sejujurnya, seterang-terangnya perasaan Lydia. Lalu yang ketiga ini secara sukarela, di mana Lydia datang ke sini secara sukarela. Apakah Lydia datang ke sini dengan sukarela? Iya Bu, sukarela dari hati saya sendiri. Oke, kalau kayak gitu Lydia udah nyaman untuk bercerita. Udah Bu. Oke, silakan. Jadi Bu. saya mulai ya Bu cerita saya. Beberapa waktu lalu saya kan pernah datang terlambat tuh Bu di kelasnya Pak Adit. Saya terlambat tuh Bu. Saya tuh baru sekali doang Bu, terlambatnya nggak pernah terlambat. Itu juga saya karena kesiangan datang telat. Habis itu saya ngerasa lebih ke kesel dan malu sih Bu sama Pak Adit, karena saya nggak nyangka aja kenapa Pak Adit bisa marah-marahin saya di kelas. Oh, Pak Adit marah sama kamu? Iya betul Bu, Pak Adit marahin saya di depan teman-teman saya. Ya emang sih nggak diketawain, tapi kan saya jadi ngerasa kayak saya tuh jadi buruk banget gitu loh Bu di depan kelas. Padahal saya baru pertama kali loh Bu, beneran saya nggak pernah bikin masalah waktu jam belajarnya Pak Adit. Saya cuma telat sekali, itu juga karena saya kesiangan. Saya udah jujur sama Pak Adit kalau saya kesiangan karena saya baru ngerjain tugas tuh sampai jam 2-an gitu Bu. Oh iya, saya ngerti ya, benar. Saya ngerti sih apa yang kamu alami. Saya juga ngerti peran kamu, apalagi kan kamu baru tidur jam 2 berarti begadang ya. Betul Bu. Iya, tapi saya mungkin di posisi Pak Adit, dia juga ingin yang terbaik untuk muridnya, tidak mau muridnya ketinggalan materi. Tapi memang mungkin yang dilakukan Pak Adit kurang tepat karena memarahi kamu di depan teman-teman gitu. Jadi kamu merasa malu, betul? Betul Bu. Ya. Lalu ada hal lain kenapa nih bisa mungkin kamu kan kesiangan tuh tadi, terus katanya kan ngerjain sampai jam 2 kan ngerjain Iya, tugas. benar. Nah itu kenapa kamu bisa ngerjain sampai jam 2? Jadi kenapa saya bisa ngerjain jam 2? Karena saya suka nunda ngerjain tugas Bu. Padahal pulang sekolah kan jam 2 ya Bu. Iya. Nah dari jam 2 itu saya tuh nggak ngapa-ngapain Bu. Saya cuma scroll TikTok, main game, udah gitu aja. Sampai saya nggak sadar Bu, saya scroll TikTok bisa sampai jam 7, jam 8. Akhirnya saya baru mandi jam 9-an. Tapi setelah mandi saya tuh nggak langsung buka buku, saya nggak langsung belajar, nggak ngerjain tugas saya malah scroll TikTok lagi. Kalau nggak saya makan dulu, padahal saya udah niatin nih Bu, habis makan pokoknya ngerjain tugas, nggak scroll HP lagi, nggak scroll TikTok. Tapi kayak susah banget, saya tuh apa-apa harus scroll TikTok, scroll IG. Jadi waktu saya tuh habis buat main HP aja. Padahal di rumah tuh saya nggak ngapa-ngapain Bu. Kayak pulang sekolah nggak disuruh ibu saya pulang tidur siang, makan, habis itu scroll TikTok. Saya paling lama sih scroll TikTok bisa sampai 4 jam Bu. Makanya saya baru ngerjain tugas tuh jam 1, jam 12. Terus baru tidur kadang jam 2, jam 3 gitu Bu. Cuma saya baru terlambat di kelas pagi itu sekali. Saya nggak pernah terlambat di kelas-kelas lain Bu. Oke, ya saya juga tahu kamu tuh kan memang anaknya rajin ya dari dulu. Iya, Mungkin sekarang ini kamu sering menunda-nunda tugas. Maksudnya kayak tadi yang kamu ceritain itu kan kamu bisa sampai scroll TikTok dulu kayak gitu kan. Nah itu juga mungkin hal yang memicu kamu jadinya dimarahin sama Pak Adit gitu. Nah mungkin atau ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Terus juga
sehari setelah saya dimarahin kan besoknya ada kelas Padit lagi, terus kita ulangan kan Bu. Saya tuh karena udah dimarahin waktu sama Padit yang saya telat, saya jadi apa ya, mau nunjukin kalau telat sekali tuh nggak bikin saya jadi nggak ngerti pelajaran dia Bu. Pokoknya saya belajar terus tuh waktu mau ulangan pelajaran Padit. Tapi pas dibagi nilainya saya ngerasa tuh saya pasti dapat 100 Bu, karena semua materi yang Padit kasih tuh apa ya, udah saya pelajarin semua Bu, nggak ada yang kelewatan. Kamu ngerti ya, udah Iya, paham. saya udah ngerti, udah ada hafalan saya hafalin, pokoknya nggak ada yang lewat Bu. Terus pas dibagiin nilai saya cuma 90. Saya jadi ngerasa kenapa bisa 90, padahal saya tuh belajar bener-bener sehari sebelum ulangan Padit tuh saya membatasi diri untuk main HP, kayak cuma 2 jam aja tuh Bu scroll TikTok, gitu bener-bener belajar. Saya juga udah yakin pokoknya pasti bakal dapet 100, tapi ternyata dapet 90. Saya jadi ngerasa apa Padit benci sama saya karena saya terlambat. Saya jadi mikir Pak Adi tuh punya masalah pribadi Bu sama saya karena saya telat, makanya saya dikasih nilai 90 Bu. Enggak, mungkin Pak Adit bukan benci, nggak mungkin benci sama muridnya. Dan menurut saya nilai 90 itu udah bagus gitu kan. Jadi maksudnya kalau kali dia merasa nilai 90 itu jelek, itu enggak. Dan kalau boleh saya tanya, emang nilai tertinggi itu ada di siapa Kak? Ada di teman saya Bu, padahal di teman saya ini saya ngerasa dia belajarnya tuh nggak, waktu di kelas tuh bukannya belajar malah main HP, malah jajan ke kantin. Jadi saya ngerasa pasti saya yang dapat 100, ternyata bukan saya. Jadi yang dapat nilai 100 teman saya Bu. Makanya saya mikir mungkin Mbak Adit benci sama saya kali ya karena saya telat sekali waktu itu. Ya saya ngerti sih. Balik lagi yang saya bilang, Pak Adit tuh mungkin nggak mau marahin kamu tuh, nggak mau kamu itu ketinggalan pelajaran, ketinggalan materi dia gitu. Pak Adit tuh maunya kamu datang tepat waktu, baik maksudnya. Cuma mungkin penyampaiannya salah. Dan juga kamu itu udah termasuk bagus nilainya, 90 itu bukan nilai yang buruk gitu kan. Kamu juga udah berusaha semaksimal mungkin kan, yang penting itu kita udah berproses dan kamu udah ngejalanin dengan baik kayak gitu kan. Nah sekarang ibu mau bantu kamu biar kamu agak merasa legaan, karena kan kayak kamu ini takut terus juga marah, ada rasa marah ya. Sekarang kamu boleh mikirin satu kata yang satu kata buat afirmasi diri kamu yang bikin semangat lagi. Oke, udah dapat. Oke, sekarang Kak Lydia boleh sambil pejamkan matanya, sambil ucapkan apa kalimat yang udah Kak Lydia pikirkan. Aku merasa bangga dengan diri aku walaupun dapat nilainya nggak sesuai sama yang aku mau. Aku udah berusaha dan aku bangga sama diri aku sendiri. Oke, sambil tarik nafas. Diulangi lagi, boleh diucapin lagi kata-kata yang bisa memotivasi dirinya Kak Lydia. Aku bangga sama diri Aku bangga sama diri aku sendiri. Aku pintar, aku sudah berusaha keras. Aku pintar, aku udah ngerasa aku sudah berusaha dan memang hasilnya mungkin belum sesuai dengan yang aku mau. Oke, sekarang gue tarik nafas lagi. Oke, boleh dibuka mata. Gak apa, emang ini agak, yang penting bikin diri Kak Lydia tuh agak lega gitu. Apa, maksudnya apakah Kak Lydia merasa lega? Iya Bu, saya sudah merasa lega sih Bu. Oke, tadi kan Kak Lydia juga ngomong kan kalau misalkan suka nunda-nunda tugas atau apa. Sekarang saya punya satu tugas buat Kak Lydia untuk menuliskan apa sih kegiatan Kak Lydia gitu. Oke. Sekarang Kak Lydia menulis kegiatan Kak Lydia 1 hari ke depan deh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Udah Bu. Oke. Nih, oke, kalau kita bisa lihat Kak Lydia sudah bagus untuk menulis list to do, apa ya bahasanya gitu ya, bahasa anak zaman sekarang, to do list. Oh iya, to do list. To do list udah bagus.
Nah sekarang kali dia tuh tinggal menjalankan apa yang sudah kali dia tahu, tugas-tugas kali dia kan ada jam-jamnya, kali dia pasti punya waktunya kapan untuk mengerjakan. Nah itu mulai sekarang bisa nih kali dia atur, betul kan? Iya betul. Bisa kali kali dia harus mulai konsisten sama waktu-waktunya seperti itu. Nah untuk masalah Pak Adit mungkin nanti ibu bisa sampaikan, bisa baru sampaikan ke Pak Aditnya. Iya Bu. Oke, kalau gitu ada yang ingin kali dia sampaikan lagi? Saya rasa udah nggak ada lagi sih Bu yang mau saya sampaikan ke Ibu. Oke, tapi kali dia apa udah merasa cukup lega? Iya Bu, saya udah merasa cukup lega, udah bisa cerita ke Ibu, dan Ibu juga udah kasih saya solusi untuk masalah-masalah saya Bu. Oke, kalau kayak gitu, apakah sesi konseling kali ini dicukupkan sampai ini aja? Iya Ibu, sudah Oke. bisa. Oke, kalau begitu, gitu. Ya, terima kasih. Ya makasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih.